Pameran sepeda motor internasional EICMA di Milan, Italia 2024 telah menghadirkan banyak motor-motor keren dari berbagai pabrikan. Salah satu motor yang cukup menarik perhatian di sini adalah hadirnya sportsback pendatang baru, yaitu Vantic Imola 500. Motor buatan pabrikan Italia ini akan terjun dalam persaingan kelas sport 500cc yang sudah mulai ramai sejak tahun 2023 kemarin, di mana kelas ini telah diisi oleh motor-motor seperti Honda CBR 500R, Aprilia RS 457, CF Moto 450 SR, dan juga Kawasaki Ninja 500. Nah, menariknya, jika kompetitor lain rata-rata menggunakan konfigurasi mesin 2 silinder inline, Vantic Imola 500 yang baru saja dirilis ini justru memilih jalur yang berbeda. Pasalnya mesin yang digunakannya adalah tipe mesin single cylinder. Lantas, sekeren apa sih motor ini? Dan kira-kira apakah mesin single silindernya mampu mengimbangi kompetitor sekelasnya? Nah, sebelumnya, Vantic Imola 500 ini sempat tampil sebagai motor prototipe pada tahun 2023 lalu, dan tepat 1 tahun setelahnya, versi siap produksi motor ini dipamerkan di EICMA 2024 dengan tampilan desain yang tidak jauh berbeda dengan versi prototipenya. Konsep Vantic Imola 500 sendiri terinspirasi dari motor balap yang digunakan tim pabrikan Vantic pada ajang balapan Moto2. Oleh sebab itu, Vantic memilih konfigurasi mesin single cylinder karena mesin ini dinilai mempunyai dimensi yang ringkas, sehingga memungkinkan motor ini lincah sekaligus mempunyai bobot yang ringan dan menjadi motor ideal bagi mereka yang ingin menguasai keterampilan berkendara. Mesin yang digunakan pada Vantic Imola 500 ini adalah mesin baru yang diklaim mempunyai bobot ringan yaitu 40 kg saja, dan mesin ini telah dikembangkan Vantic selama kurang lebih 3 tahun agar menghasilkan performa terbaik sekaligus mampu memenuhi regulasi emisi Euro 15. Walaupun pihak Vantic belum merilis spesifikasi detailnya, mesin single cylinder ini mempunyai kubikasi 463cc, DOHC 4 klep berpendingin cairan, pengkabutan BBM full injection, serta transmisi 6 speed yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 45 horsepower serta torsi puncak 42,5 Nm. Itu artinya secara spek di atas kertas, klaim tenaga motor ini tidak jauh berbeda dengan kompetitor sekelas yang range tenaganya berada di kisaran 44-46 horsepower. Di negara Eropa, Vantic Imola 500 tergolong sebagai motor A2 alias kategori motor dengan lisensi berkendara A2 yang pengendaranya minimal berusia 19 tahun serta tenaga mesinnya tidak boleh lebih dari 47 horsepower. Secara desain, tampilan motor ini dibuat seperti khas motor sport Toulen dengan mengusung stang tipe underyoke, jok single seat, winglet aero di bagian depan fairing, serta headlamp yang tersembunyi di bagian bawah winglet, sehingga tampilan muka motor ini terkesan seperti muka motor balap yang polos, tanpa adanya headlamp yang terlihat menonjol. Bagian rangka motor ini merupakan perpaduan antara sasis baja tralis yang dikombinasikan dengan aluminium. Sasis ini ditopang oleh suspensi depan upside down serta monoshock belakang, dengan pengereman full cakram yang di bagian depannya memakai kaliper radial, serta kaki-kaki memakai velcase wheel palang 5 yang terlihat simpel, namun membuatnya tetap terkesan kuat aura balapnya. Apalagi posisi knalpot motor ini juga tidak seperti pada umumnya, karena selincir knalpotnya menggantung di atas, seperti layaknya knalpot motor-motor balap Moto3. Fitur-fitur canggih nantinya juga akan disematkan pada motor ini, seperti misalnya speedometer TFT 5 inch, traction control yang terdiri dari beberapa mode, ABS cornering, throttle by wire, kopling slipper clutch, dan lain-lain. Sejauh ini Vantic belum mengumumkan mengenai harga resminya, namun yang jelas motor ini akan segera hadir pada tahun 2025 mendatang. Selain varian sport fairing, Vantic juga merilis versi naked dari motor ini, yaitu Vantic Stealth 500. Versi ini menggunakan basic yang sama dengan Imola 500, dengan mengusung tampilan headlamp mirip seperti Ducati Street Fighter, garis desain yang tajam, serta terdapat jok belakang dan footstep untuk pembonceng. Kemudian varian lainnya adalah Imola dan Stealth 125 yang hadir sebagai paket hemat dari motor ini. Kedua varian mengusung desain serupa seperti kakaknya dan dilengkapi juga dengan suspensi upside down depan, frame tralis kombinasi aluminium,
kaliper depan radial, selincer knalpot menggantung di atas, serta velg case wheel palang 5. Namun keduanya dibekali mesin berkubikasi 125cc buatan Minarelli alias mesin 125cc yang masih satu gen dengan mesin SOHC Vision Series. Oh iya, sebagai tambahan, pabrikan Vantic ini telah membeli Minarelli pada tahun 2020 lalu, yang mana sebelumnya kepemilikan Minarelli ini dipegang oleh pabrikan Yamaha. Karena sebelumnya Minarelli dipercaya Yamaha untuk memproduksi mesin-mesin buatannya, tidak mengherankan jika motor-motor buatan Vantic ini sebagian besar menggunakan mesin buatan Yamaha. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana kesepakatan bisnis mengenai penggunaan mesin Yamaha di motor buatan Italia ini, namun yang jelas ada semacam pembagian pasar di antara perusahaan ini, seperti misalnya varian motor trail Vantic yang menggunakan special engine Yamaha tidak diperbolehkan dijual di pasaran Amerika. Sesuai dengan namanya, Vantic Imola dan Stealth 125 dibekali mesin silinder tunggal berkubikasi 125cc SOHC 4 klep dengan ukuran bor 52 mm dan stroke 58,7 mm, dilengkapi teknologi variable valve actuation seperti mesin R15, sistem pendingin cairan, pengkabutan full injection, serta transmisi menggunakan 6 speed. Output tenaga mesin ini diklaim mampu mencapai 14,7 horsepower di 9.750 rpm serta torsi puncak 11,8 Nm pada 6.750 rpm. Vantic Imola dan Stealth 125 sendiri tergolong sebagai motor kategori A1 atau kendaraan untuk pelajar maupun pemula yang pengendaranya paling tidak sudah berumur 17 tahun dan tenaga mesinnya tidak boleh lebih dari 15 horsepower. Dilansir dari website resmi Vantic, varian Stealth 125 mulai dipasarkan pada akhir tahun 2024 ini dengan bandrol harga €5.490 atau setara dengan 92 jutaan. Sementara itu untuk varian Imola 125 akan segera dijual pada tahun 2025 mendatang. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai motor baru dari pabrikan Vantic ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.